waspada ya. Kita persiapkan hati kita sungguh-sungguh hari ini. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan senang hati, ku sembahkan Allah Kudus, ku tinggikan Allah tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa kembali lagi di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur di hari Sabat ini kita mau merasakan hadirat. Dan pagi hari ini saudara-saudara, walaupun persoalan banyak, tetapi bagaimana kita lebih dari pemenang, lebih dari istimewa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sudah mengangkat kita sebagai kepala, bukan sebagai ekor. Pagi hari ini saudara, saya mengundang bagi berdiri, kita bisa pujian Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Kita lagi di hati dan siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkan nama Dia, Yesus Raja segala raja. Haleluya, kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkan nama Dia, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lama ada di dalamku, bukan menari seperti dalam menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dalam menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dalam menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dalam menari. Ada di dalamku,
bukan menangis seperti menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menangis seperti menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti menari. Maupun musuhnya di sekelilingnya banyak sekali, tapi dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Bahwa Tuhan itu adalah harapan dia. Bahwa di dalam hidup kita juga harapan kita hanya di hadapan Tuhan. Pagi hari ini saudara-saudara, kita tidak bisa membawa apapun, tetapi hati kita dengan seikhlas kita mau datang di hadapan Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya. Pagi hari ini saudara-saudara, walaupun kita menganggap kita tidak layak lagi di hadapan Tuhan, kita sudah penuh dengan dosa, kesalahan atau apapun, tapi Tuhan bisa memurnikan kembali ketika kita kembali lagi dari langkah yang lurus lagi di hadapannya. Kita bukan dipuja bersama Bapa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua Pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
janjimu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janjimu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus. Ya, pagi ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan. Kita sudah masuk dalam puji-pujian luar biasa ya. Pujian kali ini dan diantar untuk Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Di situ kita lihat perikopnya, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus Dan kasih ini, ya dikatakan hendaklah apa? Nasihat ya, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri dalam Kristus. Ya, kalau kita lihat saat-saat ini ya, model sekarang dengan adanya pandemi corona, awal-awal banyak orang yang egois kan? Ya, banyak orang yang egois, hanya memikirkan dirinya sendiri, bagaimana saya bisa hidup, bagaimana saya bisa menimbun sembako supaya saya bisa terjamin hidup saya ya, tanpa peduli dengan orang lain. Waktu awal-awal ya kita lihat supermarket ketika orang mau lockdown, supermarket orang borong di sana, tidak pikir orang yang lain. Yang punya uang ya bisa memborong, tapi yang nggak punya uang sia kan. Ya, tapi kalau kita lihat firman Tuhan ini nasihat dari Rasul Paulus, menasihati kita supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ya, ini contoh ya, contoh yang paling real, paling baik kita lihat adalah Yesus sendiri. Jangan kita contoh yang tidak baik ya. Tapi Yesus telah memberikan contoh yang paling real. Apa yang dikatakan di situ? Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Dimulai ya. Dalam Kristus itu ada nasihat. Kemudian ada penghiburan. Kemudian ada penghiburan apa di situ? Penghiburan kasih. Kemudian ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ini contoh yang Kristus ya. Dikatakan di dalam Kristus ada apa? Ada nasihat. Firman Tuhan yang selalu menasehati kita. Benar enggak? Ya, apakah ketika kita membaca firman Tuhan dia menasehati? Ada nasihat yang Tuhan berikan kepada kita? Ya, setiap firman Tuhan yang kita baca pasti akan selalu menasihatkan. Nasihat itu mengingatkan kan?
mengingatkan kita, ya, apapun firman Tuhan, selagi masih ini yang kita baca pasti selalu menasihatkan. Ya, Paulus kembali menulis. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih. Ya, orang yang mengalami persoalan dilema dalam hidup ini atau dengan kondisi pandemik sekarang ini, tanpa orang membaca firman Tuhan, orang bisa stres melihat keadaan yang tidak selesai ini, ya kan? Sudah 3 bulan kita di rumah terus, ya pasti ada yang sudah mulai bosan kan? Kalian bosan kan di rumah? Ada penghiburan kasih. Orang yang sedang mengalami masalah ketika membaca firman Tuhan, berjumpa dengan Tuhan di sana, dia akan mengalami penghiburan kasih Tuhan. Amin. Ya, amin. Saya lihat. Nah, kemudian ada kasih mesra, ya, kedekatan dengan Tuhan. Ya. Semakin kita membaca Alkitab, semakin kita akrab dengan firman Tuhan, semakin mesra. Di dalam Tuhan itu ada penghiburan. Ketika kamu sedang mengalami patah semangat, kamu sedang mengalami tantangan, kamu sedang mengalami problem dalam hidup ini, kamu sedang mengalami masa depan yang kelihatannya suram, kembali, carilah Tuhan. Di mana mencari Tuhan? Baca firman Tuhan, ada penghiburan kasih di sana. Kemudian ada kasih mesra, ada belas kasihan. Sepanjang kita berdoa tentang pandemi corona ini, kita minta apa? Belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, ya. Di dalam Tuhan ada belas kasihan. Di dalam Kristus ada belas kasihan. Nah, ini. Kemudian yang kedua, karena itu, nah, Paulus katakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, ya. Seorang pemimpin menasihatkan kepada jemaat yang dia rintis, ya. Sempurnakanlah, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir. Akan sangat menyenangkan bagi saya, Bunda, ketika kita semua yang ada di dalam rumah ini sehati sepikir. Sehati itu artinya apa? Satu hati. Ya. Tidak ada yang hatinya ini, hatinya ini, hatinya ini. Beda-beda. Itu enggak sehati. Sehati sepikir. Pikiran kita sama. Ya. Pikiran kami bagaimana kalian berhasil. Harusnya pikiran kamu juga sama seperti itu. Nah, ini yang Paulus. Pikirannya supaya mengikuti teladan Kristus. Itu maunya Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Sama kami sebagai pemimpin rohanimu di sini. Pikiran kita coba kita samakan. Sepanjang kamu 3 tahun ini, coba pikiran kita samakan supaya kita sepikir. Tujuan kami tidak ada yang lain, kamu berhasil. Ya. Coba pikiranmu juga seperti itu. Sepanjang 3 tahun saya di sini, pikiran saya berhasil. Tapi kalau kamu pikiranmu lain, pikiran kami lain, itu enggak sepikir. Hatimu lain, hati kami lain, itu enggak sehati. Hasilnya enggak mungkin baik. Ya. Dikatakan di situ supaya sukacita sempurna. Sempurnakanlah sukacitaku dengan apa yang kamu lakukan. Pertama itu hendaklah apa dikatakan di situ? Hendaklah kamu sehati sepikir. Artinya hatinya dengan pikirannya sama. Ya. Jangan pikirannya beda dengan hatinya. Ya. Kemudian apa lagi di situ? Dalam satu kasih, sehati sepikir dalam hal apa? Dalam satu kasih, kasih Kristus. Ya. Sehati sepikir dalam satu kasih. Satu jiwa, satu tujuan. Nah, ini yang harus kita samakan, ya. Sehati sepikir. Kira-kira waktu Filipi jemaat di Filipi, apa yang Paulus mau supaya Paulus dengan jemaat yang di Filipi itu satu kasih.
kasih di dalam Kristus. Satu apa lagi situ? Satu kasih, satu jiwa. Jiwanya apa? Jiwa itu berbicara apa? Pikirannya hanya tertuju kepada Kristus. Kemudian apa? Satu tujuan hidupnya apa? Untuk Kristus. Nah, kalau kita semua sehati sepikir, kita semua untuk kemuliaan Tuhan, pas ada ini untuk memuliakan Tuhan, kalian ada di sini untuk memuliakan Tuhan, luar biasa pasti hasilnya. Tapi kalau kita nggak sehati, nggak satu tujuan, jiwanya nggak satu, pikirannya nggak satu, ya otak kita boleh beda, tapi coba kita satukan sehati, sepikir, sejiwa dalam hal apa? Dalam tujuan akhir kita itu memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa sih kita baca Alkitab? Untuk apa kita berdoa sih? Tujuan akhirnya supaya nama Tuhan dimuliakan. Karakter saya jadi berubah supaya nama Tuhan dimuliakan. Nah ini yang Paulus mau kepada jemaat yang ada di Filipi. Ya. Kemudian yang selanjutnya dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Pasti waktu itu ada jemaat di Filipi yang mencari keuntungannya sendiri, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Saya ingat kemarin Aldi bilang, coba kalian mulai jadi berkat juga untuk lingkungan kalian. Kita udah mulai jadi berkat. Ada orang datang jual sayur, walaupun kita punya kacang panjang, ya kalau orang ngapain kita punya kacang panjang banyak, ngapain kita beli? Tapi lihat perjuangan orang. Kita mau jadi berkat bagi orang lain, ya kan? Kenapa kita beli-beli yang itu? Apakah kita berlimpah uang? Tidak juga. Supaya kita jadi berkat bagi orang lain. Nah ini, ya jadi Paulus mau supaya jemaat yang ada di Filipi itu tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Kamu lakukan ini supaya kamu dipuji, bukan itu. Ya. Tapi Paulus mau supaya jemaat yang ada di Filipi itu memikirkan orang-orang yang lain, seiman di sana. Di tengah pandemik kondisi seperti ini, apa yang kita bisa buat untuk orang lain? Apa yang kita bisa buat untuk orang lain? Mungkin kamu gak punya apa-apa, tapi kamu punya kuota. Coba kamu buat satu video tentang bagaimana menyadarkan orang supaya orang tetap tinggal di rumah, supaya tidak tercemar. Itu sudah kamu membuat sesuatu yang menyelamatkan orang lain. Dengan kamu memakai masker keluar, itu sudah menolong orang lain. Tapi kamu tidak memikirkan dirimu sendiri. Ya. Dengan menjaga kebersihan lingkungan kita, kita sudah menjadi berkat bagi orang lain, tidak memikirkan diri sendiri. Kayak saya kalau batuk, coba kamu pakai masker supaya temanmu, kasihan yang lain kan. Ini apa namanya? Paulus katakan kepada jemaat, pasti ada jemaat di Filipi waktu itu yang hanya mencari kepentingannya sendiri. Coba kita lihat sekarang. Makanya tegas pemerintah katakan, siapa yang korupsi dana bantuan selama COVID ini akan dihukum mati, penjara seumur hidup. Menari di atas kesusahan orang lain. Ya. Nah ini ya. Kemudian sebaliknya, nah ini yang Paulus harapkan. Tentu firman Tuhan ini berlaku juga buat kita. Ini yang Tuhan mau dari kita, supaya dikatakan hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Gampang nggak melakukan firman ini? Hah? Biarlah orang lain duluan, nanti saya belakangan. Gak mudah.
biarlah dia makan duluan, nanti kalau masih ada sisa baru saya makan. Tapi kecenderungan biar saya kenyang dulu, orang lain. Nah ini artinya apa ini bahasanya sekarang? Egois yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Katakan hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saya ingin memberi contoh. Bukan saya mau ini, kalau saya lihat di asrama saya dulu, ruang makan Bapak Ibu asrama itu dengan keluarganya beda. Mereka selalu yang terbaik ditaruh di atas itu, taruh dulu baru kita makan. Tapi di sini terbalik kan? Terbalik ya? Iya. Saya nggak pernah, ambilkan saya dulu yang baik-baik. Kadang saya lihat saya dapat buntutnya yang bakar. Gak jadi masalah bagi saya. Yang penting kita semua bisa makan. Itu prinsip saya. Ya. Saya nggak pernah tuh layani aku dulu. Nanti kalian kalau ada sisa baru kalian makan, enggak kan? Enggak. Sama kita makan sama semua kan. Tapi kita harus diproses untuk sampai ke sana. Enggak mudah. Ya. Disinggung sedikit saja, belum tentu kita mau. Keakuan kita selalu muncul. Yang pernah Bunda katakan, saya emang nggak mau diremehkan orang, saya nggak mau diremehkan. Di satu sisi memang benar dalam hal yang positif, tapi dalam hal merendahkan hati kita itu perjuangan. Ya, katakan hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yang saya pernah katakan, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kamu membahagiakan orang lain. Bahagia di atas kebahagiaan orang lain, itulah kebahagiaan yang sejati. Kenapa Ibu Teresa yang di Kalkuta ya, sederhana yang dia lakukan, dia hanya pergi merawat orang yang sakit di jalanan, yang dibuang keluarganya. Dia kalau ditidurin di tangannya sampai orang itu menghembuskan napasnya. Di mana banyak orang dibiarkan mati begitu saja. Ya. Tapi dia mau ambil bagian itu, memanusiakan manusia. Tidak mudah untuk melakukan seperti itu. Ya. Bahagia di atas kebahagiaan orang lain. Ya. Nah, itu yang Tuhan mau kan? Tuhan mau rela mati di atas kayu salib buat kita kan? Yesus tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Ya. Ini teladan, contoh yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Ya, dikatakan dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini ada beberapa kata hendaklah ya. Mulai dari pertama, coba kita lihat ya, saya review sedikit. Dikatakan mulai dari mana kata hendak itu? Apa? Mulai dari ayat 2. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya. Kemudian dikatakan hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan tiap-tiap orang jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini saya lihat kondisi saat ini ya. Yang kemarin Bunda baca pagi-pagi itu apa? Ke depan itu habis lebaran apa? PHK, pabrik tutup, pengangguran akan semakin banyak. Saya lihat satu tayangan kemarin di TV itu, ada Gojek online, dia beli nasi, dia belum dia juga nggak ada uang, tapi dia beli nasi, kemudian dia kasih kepada orang yang dorong sampah itu kan, yang cari sampah dia kasih. Ya.
Padahal dia nggak ada uang. Sisa uang yang sedikit itu dia lihat orang, dia berbagi. Ya. Dan setelah dia berbagi, dia langsung dapat orderan satu. Tapi dapat orderan di motornya nggak ada bensin. Dia telepon yang orderan, boleh saya jemput Pak, tapi bensin saya ada. Boleh nggak Bapak isikan bensin dulu, nanti dipotong dari. Oke, dia setuju. Dia jemput, diisikan bensin. Habis isi bensin nggak lama jalan, banyak bocor. Penumpangnya gimana? Kenapa motornya goyang-goyang? Oh, banyak bocor. Dia nggak ada uang sama sekali. Dia bilang ke penumpangnya yang si bapak itu, Pak, saya ambilkan gojek yang lainnya supaya bapak naik. Si bapak itu bilang, enggak, itu dekat tambal ban. Ayo kita tambal ke sana. Dorong ke sana ditambal. Pas mau bayar, dia ambil dompetnya nggak ada uang. Si bapak itu bilang, nanti saya yang bayar. Bayar. Kemudian diantar sampai di kantor polisi. Si bapak itu ambil dompet lagi, kasih lagi amplop, isinya 500.000. Nah, dia hanya berbuat kecil kan, untuk pemungut sampah tadi, tapi Tuhan lipat gandakan. Ya. Jadi jangan takut untuk berbuat baik. Ya. Apalagi kita sebagai orang Kristen, Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Jangan pernah kita mementingkan diri kita sendiri, tapi kamu akan bahagia. Saya bilang kebahagiaan yang sesungguhnya ketika kamu bisa berbagi dengan orang lain. Amin. Tapi ya itu perjuangan. Suatu waktu mungkin tangan kita sekarang seperti ini, tapi suatu waktu tangan kita harus semakin banyak orang diberkati kita. Nama Tuhan dimuliakan lewat tangan-tangan kita, lewat hidup kita. Ya, jangan kita diam terus. Ada saatnya kita begini, ada saatnya kita begini. Jangan begini terus. Tapi kalau bisa, suatu waktu kamu akan memberkati banyak orang, dan kebahagiaan yang paling tidak ada nilainya ketika kita bisa berbagi dengan orang lain. Itu kebahagiaan sesungguhnya. Ya. Nah, kemudian ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya katakan, pas ini akan melahirkan orang-orang yang besar, orang-orang yang punya potensi yang luar biasa. Ketika kita menaruh pikiran kita satu pikiran dengan Kristus, satu pikiran dengan Kristus. Mungkin yang masuk di sini kamu orang yang biasa-biasa seperti murid-murid Tuhan Yesus yang dipanggil, tapi jika Kristus ada dalam dirimu, kamu akan menjadi orang yang luar biasa. Akan dipakai oleh Tuhan. Pegang terus. Ya. Pas mungkin kelihatannya di kampung, tapi akan melahirkan orang-orang yang akan berpengaruh pada zamannya, ya, pada masanya kalian. Ya. Mungkin di sini kamu kelihatan biasa-biasa. Kalau ada Kristus dalam dirimu, kamu keluar sana, kamu akan terbuka, wawasanmu terbuka, dasarnya sudah ada. Ini yang kita mau. Satu tujuan, ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, dalam komunitas kita di kelas, dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran Kristus. Ya. Kemanapun melangkah, kamu menghadapi kesusahan, tantangan, taruh pikiran Kristus. Tuhan akan selalu membuka jalan bagi setiap persoalan. Bagi orang Kristen tidak ada kamusnya namanya putus asa. Selalu ada jalannya. Saya katakan kemarin itu, coba belajar dari air. Air sekecil apapun lubang itu dia bisa keluar. Belajar dari akar. Akar walaupun menghadapi batu yang keras, tantangan, dia selalu mencari jalan keluar. Coba lihat. Ya. Itulah seninya hidup. Kamu menyertakan Tuhan di sana. Hal-hal yang kita sudah itu, hendaklah kamu sehati, sepikir, sejiwa, satu tujuan.
ada Kristus itu pasti akan terlaksana. Ya. Dan selanjutnya sedikit lagi ya, ayat 6. Yang walaupun, coba kita lihat contoh Kristus ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Allah yang luar biasa mau jadi manusia, itu mengosongkan dirinya, itu luar biasa. Kita belum sampai di sana. Jadi tanggalkanlah semua keegoan kita, tanggalkanlah semua hal-hal yang penting aku, singkirkan semua. Taruh pikiran Kristus, teladan Kristus sudah luar biasa. Yesus sudah memberikan teladan yang luar biasa. Ikuti saja teladan. Seperti kata Paulus apa? Ikutlah teladan. Kita semua sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kita sudah lahir baru. Dikatakan orang yang tidak lahir baru, tidak dilahirkan kembali, tidak akan pernah melihat Allah atau Tuhan. Nah, jadi Yesus sudah memberi contoh yang luar biasa. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat, ya. Tidak ada alasan saya mau merendahkan diri, yang penting dia. Loh, itu tidak taat itu. Ya. Kalau taat totalitas itu. Pengorbanan Kristus totalitas di kayu salib, enggak setengah-setengah. Ya. Nah, kemudian itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Coba, dahsyat nggak Tuhan kita? Luar biasa. Apa yang kita tahu? Teladani saja, ikuti saja contoh yang Tuhan berikan. Hendaklah ini ya, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Kemanapun kamu pergi ketika kamu memiliki sikap-sikap seperti ini, sehati, sepikir, sejiwa, kamu tidak akan pernah bentrok dengan orang. Kemanapun kamu pergi ketika kamu memiliki sikap mementingkan orang lain. Banyak contoh dalam hidup kita mementingkan orang lain. Misalnya, ya, ada orang tidur, Ansar, enak, jangan diperhatiin. Ketika ada orang tidur, kamu main gitar keras-keras di situ. Kira-kira ego yang mana yang ego? Orang tidur atau yang main gitar? Ini orang yang main gitar. Demi menyalurkan hasratmu untuk menyanyi, tapi kamu nggak peduli orang lagi tidur. Nah itu, saya nggak peduli dia mau tidur ya. Pokoknya yang penting saya menyanyi, saya main musik. Lah itu salah. Nah itu yang namanya mementingkan diri sendiri. Ya itu contoh kecil saja. Kita belajar ya, supaya orang lain juga saling mengisi satu dengan yang lain. Tapi itu perjuangan. Sepikiran dengan Kristus. Perjuangan. Oke? Saya kira itu yang saya bisa sampaikan hari ini. Semoga firman itu jatuh di tanah yang subur, supaya firman itu berbuah. Ya. Tuhan itu selalu baik ya, selalu mengingatkan kita ketika kita sedang berdosa, ketika kita sedang salah. Persoalannya sadar nggak kita? Ya. Dan cara Tuhan itu bermacam-macam. Sama kalau orang lagi tidurnya kita batuk terus. Nah, bisa tenang nggak tidurnya orang? Enggak. Ya. Makanya kita harus mengobati supaya cepat sembuh. Jangan kita keraskan kepala, tapi kita hanya memikirkan diri kita. Saya di kampung nggak pernah minum obat,
nanti sembuh sendiri. Ya, tapi orang satu bulan nggak bisa tidur. Gara-gara bantu kita gimana? Apa? Mementingkan orang lain atau mementingkan diri sendiri? Mementingkan diri sendiri. Nah itu ya. Perhatikan. Itu nasihat firman Tuhan luar biasa. Mari kita terus melakukan firman Tuhan. Ada kata hendaklah. Ya, tangkap itu berarti penting. Tuhan ulang-ulang, hendaklah kamu. Berarti itu perintah kan? Hendaklah kamu. Ya, itu perintah. Oke, kita berdiri. Kita naikkan pujian. Romo yang hidup. Menyempurnakan setiap firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini Tuhan. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Biarlah setiap firman Tuhan tidak sia-sia seperti dibuang kepada babi, tapi firman itu akan menghasilkan buah-buah di dalam setiap kehidupan kami, 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Tuhan akan membuat hidup kami bagi orang-orang yang setia, taat akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepanjang kegiatan kami hari ini Tuhan. Biarlah apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami lakukan, kerjakan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami selalu sehati sepikir satu tujuan, untuk memuliakan nama Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, penguasa alam semesta ini, Yesus Kristus namanya. Setiap lutut akan berteluk di hadapan Engkau, berlutut di hadapan Engkau Tuhan. Sorga di bumi
Tidak ada satu penguasa pun yang mampu mengalahkan Engkau. Engkau penguasa alam semesta, bahkan penguasa hidup. Terpuji namamu Tuhan. Segala puji, syukur, hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk. Kita berdiri, kita naikkan pujian kiranya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kiranya saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang sedang terbaring lemah di rumah sakit Tuhan, biarlah kiranya belas kasihan-Mu turun atas mereka sehingga mereka dapat dipulihkan kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati kami apapun yang kami mohonkan kepadamu. Biarlah Tuhan juga mendengarkan setiap seruan kami. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, di akhir ibadah kita ini kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Angkatlah tanganmu, arahkanlah hatimu, dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, persekutuan dengan anaknya yang kudus, Tuhan Yesus sendiri, dan penyertaan Roh Kudus mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita yang kedua kali, akan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus. Udah bisa.